proses ibu aku nih. Jadi ibu aku tuh punya usaha hasil bumi kayak empon-empon. Kalau gitu langsung aja ya. Ibu aku mau tanya, ini tuh usaha ibu tuh sejak kapan toh? Sejak kamu belum lahir, Kak. Sejak 2002 Ibu sudah kerja kayak gini. Dulu kecil-kecilan, modalnya kecil-kecilan. Terus cari pelanggan. Terus ya berawal dari kamu sebelum lahir itu. Sekarang banyak pelanggannya. Tergantung ini tinggal nambah modalnya. Oke, jadi sebelum aku lahir ya Bu ini usahanya. Nah, kalau biasanya ibu tuh mencari empon-empon kayak gini ke daerah mana? Kalau empon-empon ini dari petani, dari pedagang, kadang dikirim di sini. Kemudian kadang ibu kan ke pasar, Kak. Ya, hari Paing, Wage ke pasar, nungguin petani yang jalan, yang datang, yang itu udah proses keringan. Kadang basan kayak gini dijual ke ibu. Kalau ini kan abras ya, abras di proses ibu jadinya kayak gini, superan. Nih guys, superan. Ya. Ini ada pelanggan ibu yang itu di Surabaya mintanya yang besar-besar kayak gini. Kalau nggak besar nggak mau dianya. Soalnya di sana kan juga grosir, maunya yang bagus. Itu 1 bulan 2 kali mintanya kalau dikirim. Ya, kadang ada yang itu ke Jakarta. Ke Jakarta juga minta dikirim kayak gini. Gitu. Kalau musim kemarau, pon-pon itu banyak sekali. Nanti kalau musim penghujan, tiba saatnya sini ada pohon buah ya, apokat, kayak sirsat, kayak petai itu. Jadi tergantung musimnya ya, Bu? Iya, lihat musimnya. Kalau saat ini musimnya masih kunyit. Iya. Kunyit sama lengkuas, guys. Kunyit kayak gini tuh dibedain ya, Bu, dipisahin kalau kayak gini. Kalau Iya. ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan diambil cubalnya. Nanti kalau yang kecil-kecil kayak gini, istilahnya kalau ini leles itu diproses, dikeringkan nanti. Oke guys, berarti yang kecil-kecil itu malah dikeringkan. Nah, ini adalah salah satu karyawannya ibu di sini sejak berapa tahun Bu di sini, Bu? Udah 15 tahun. Udah 15 tahun sejak aku masih kecil nih guys. Kecil. Namanya Mbah TK. Samiem. Jadi Mbah Samiem itu adalah tetangga aku sendiri. Doain ya guys, biar bisa nambah karyawan baru. Amin. Amin. Terus ini kalau harganya yang besar itu berapa, Bu? Kalau ini harganya yang besar sampai Surabaya itu 9.000. Kalau belinya kayak gini abras 3,5 Kak. Kalau yang kering berapa, Bu, biasanya, Bu? Kalau yang kering sampai kalau mesin itu 22.000. Kalau yang manual itu kan pakai pisau kan, itu dicuci dulu baru diiris. Itu 25.000 jualnya itu. Kalau di sini dari petani itu beli nih untuk 22 kan masih ngering nih. Iya. Masih ngering nih. Kalau nggak kering di sana kadar airnya nggak 15%, 12% itu nggak mau. Oh, jadi harus benar-benar kering ya? Benar-benar kering. Kalau nggak kering nggak mau. Terus harga anjlok. Oke. Terus kalau proses yang kering itu gimana, Bu, biasanya? Atau langsung dijual pas waktu kering atau masih ada dipilihin yang besar-besar, mungkin ada yang besar-besar? Diproses dulu Kak. Kalau kita mau kirim itu diambil, kan ada toh yang masih ketinggalan segini-segini. Iya. Itu diambil, diayak, disarne meneh. Berarti lebih ribet yang kering ya, Bu? Iya, lebih ribet yang kering. Oke. Kalau lengkuas enak, lengkuas
itu dicecek, diiris pakai bendo, nanti ditaruh di terpal. Kalau musim kayak gini tiba-tiba kering. Kalau kunyit kan prosesnya agak lama, prosesnya kering. Tapi biasanya kalau jemur sampai berapa hari, Bu? Kalau kunyit biasanya kayak gini 3 hari 4 hari, Kak. Kalau lengkuas itu biasanya 1 mingguan. Kalau lengkuas biasanya berapa, Bu, harganya yang masih belum dipotong sama yang udah kering? Yang belum dipotong 1.700 saat ini ya. Yang dulu itu 2.000. Sebelum kayak musim penghujan kayak gini kadang turun lagi, soalnya proses pengiringannya sangat lama. Jadi 1.500, jualnya 8,5, 9.000 gitu. Oke. Jadi siapa di sini yang punya kunyit di rumah ataupun lengkuas di rumah bisa langsung ke rumah aku nih guys. Jadi rumahnya tuh di Desa Geneng, RT 1 RW 3, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jangan lupa kesini. Oh iya, Bu, kalau misal di sini kan musim-musiman nih. Nah, misal kalau ada cengkeh kayak gitu Ibu juga beli? Beli cengkeh, jagung, gabah, beli. Pokoknya kalau ada petani manen apapun saya beli. Jadi guys, cuaca beberapa hari di sini itu mendung terus, belum ada panas. Jadi kita harus bersabar kalau mau mengeringkan kunyit kayak gitu. Bisa jadi semingguan baru kering kalau di sini. Karena kan di sini kan termasuknya masih pegunungan ya, Bu. Iya. Contoh Geneng itu pegunungan. Iya. Dekatnya gunung. Iya. Dingin, cuacanya dingin. Tapi kalau mau hujan kayak gini panasnya Masya Allah luar biasa, kayak di kota. Iya. Sampai pakai kipas. Iya, benar banget. Jadi kita ini kan lagi mendung nih, kita fokusnya buat kayak superan kayak gini. Dan ini tuh superan tuh bakal dijual ke Surabaya sama ke Jakarta. Sesuai pesenannya berapa baru dijual ke sana, pesanan dari pelanggannya kayak gitu. Tapi maksimal biasanya berapa ton, Bu, ini setornya? Kalau ke Surabaya itu sesuai permintaan, kadang 5 kintal. Kalau ke Jakarta enggak ditarget, ada berapa gitu enggak apa-apa, berapa ton, ada superan berapa. Kalau ini kan langka, Mbak, kalau kunyitnya lagi langka-langkanya mahal ya. Jadi petani itu inginnya mau ditanam dulu ya, setelah itu kalau udah tanam baru dijual. Jadi kunyit saat ini lagi langka-langkanya ya. Kalau pagi aku juga jualan loh, Kak. Oh, jualan apa tuh, Bu? Jualan kayak itu apa, risol mayo. Oh, kayak berarti punya usaha sampingan ya? Punya. Jam 3 udah bangun, Kak. Udah blender bahan-bahan jus itu, udah goreng-goreng, udah bikin itu apa? Pokoknya ya salad, buah, jus buah sesuai request anak-anak. Ya. Terus apa ya, jajan-jajan kayak permen sembarang itu saya titipin ke itu koperasi di SMK Bulukerto dan juga SMP Bulukerto ya. SMK 1 ya, SMK 1 Bulukerto, SMP 1 Bulukerto ya, Mbak Anuka. Tiap hari. Jadi Ibu itu punya usaha sampingan kayak risol mayo, salad buah potong yang dititipin di kantin SMK 1 Bulukerto sama SMP 1 Bulukerto nih guys. Siapa di sini yang biasanya siswa SMP
Negeri 1 Bulukerto sama SMK Negeri 1 Bulukerto yang beli itu berarti itu dari ibu. Ibu tuh biasanya nitip di SMK tuh sama SMP tuh dari hari Senin sampai Jumat ya guys. Ya, kalau di SMP sampai Sabtu. Pak. Oke guys, jadi aku mau tanya-tanya sama Mbah Samim. Mbah Samim ini adalah salah satu karyawan di rumah aku yang udah lama banget kerja di sini nih. Oke Mbah Sam, aku mau tanya Mbah Sam. Mbah Sam tuh di sini tuh udah sejak 15 berapa tahun Mbah? 15 tahun nih guys. Kalau misal jam kerjanya Mbah Sam itu gimana Mbah Sam? Berangkat dari pagi jam berapa dan pulang jam berapa? Jam 7, pulangnya jam 4. Jam 7, pulangnya jam 4. Terus tugasnya biasanya di sini ngapain Mbah Sam? Menjemur, memotong laos, netek laos, kunir, gitu. Nah ini dia, jadi superannya guys, besar-besar banget kan guys. Jadi kalau di bawah ini tuh kita nggak masuk ya. Nah ini biasanya harganya 9.000 per kilo kalau sampai Surabaya. Dan ini adalah yang kecil-kecil ya guys. Jadi ini disendirikan, nanti dipotong-potong di mesin pemotong kunyit. Nanti bakal dikeringin. Dan kalau hasil dikeringkan itu masih ada prosesnya lagi guys. Jadi masih diayak, masih dipilih ini yang kecil-kecil yang masih utuh, karena kalau dipotong di mesin itu kan pasti masih utuh-utuh kan guys. Jadi masih ada prosesnya sendiri, tapi harganya juga lebih mahal kalau yang kering. Nah cukup sekian dari vlog kita hari ini. Kalau misal ada yang pengen jual atau pengen tanya-tanya soal empon-empon, bisa komen ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.